Baik, al-musafahah. Salaman ini hukumnya adalah sunnah. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang yang berjumpa lalu dia bersalaman, melainkan diampunkan dia punya dosa, berguguran dia punya dosa, dihapuskan dia punya dosa, malam yatafarraqa, selama dialah belum berpisah satu dengan yang lainnya. Maka dalam ajaran Nabi, salaman membawa berkah. Salaman membawa berkah, ajaran Nabi. Jadi ajaran Nabi itu salaman membawa berkah. Yakin nggak? 100%. Nabi bohong nggak? Enggak. Siapa yang selamannya begini nih? Kan Nabi bilang, ada yang begini. Kan Nabi yang bilang, kalau Nabi bilang bawa berkah, jangan dirubah, salaman bawa petaka. Ini ajaran siapa? Begitu. Percaya aja sama Nabi. Masa Nabi bohong? Mantepin iman, begitu. Itu salaman. Secara umum begitu. Besar ganjarannya. Kapan waktunya salaman? Ketika kita jumpa. Kalau ketemu teman, salaman. Temu teman, salaman. Tapi kalau jumpanya lama, nggak jumpa-jumpa, mau anak kok pelukan, laki sama laki, ya perempuan sama perempuan. Kayak orang pulang haji lama, apalagi zaman dulu 6 bulan, itu ta'anuk mana kok, enggak apa-apa. Itu kayak begitu. Cuman yang ditanya, salaman ba'da sholat. Sudah belum? Salaman ba'da sholat. Nih udah belum nih? Hah? Oh, terusin aja. Baik, kami ikut sama orang tua kita. Moga beliau sehat walafiat. Jadi salaman ini ajarannya adalah indal liqa. Jadi al-musafahatu mustahabbatun indal liqa. Salaman itu hukumnya sunat ketika kita berjumpa, baru ketemu. Kalau waktu datang ke masjid tuh mau waktu datang ke masjid kagak salaman, lu gimana dagang? Enggak, ini bahan rada payah hari ini nih, rada kurang ini lakunya, ini bahan-bahan ini. Ntar habis sholat salaman, kan tadi udah ketemu tadi, waktu ketemulah salaman. Lalu bagaimana hukum salaman ba'da sholat? Begini, dulu salaman itu ba'da sholat tak ada. Ba'da sholat salaman ada aja, tapi ba'da sholat tak ada. Dari zaman Nabi hidup, zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai zaman imam madhab 4 tidak ada. Mulai ada salaman sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imamun Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, makamnya di Damaskus. Rezeki luas kita datang ke Damaskus ziarah Imam Nawawi. Meninggal tahun 676 Hijriah. Di dalam Azkar An-Nawawiyahnya beliau jelaskan salaman ini
ba'da sholat, tapi ba'da sholat subuh, ba'da sholat asar, baru muncul di tahun 600 Hijriah. Jadi 600 Hijriah, kalau sekarang 1400, 800 tahun yang lalu adalah muncul ajaran selaman ba'da sholat, tapi asar dan subuh tuh muncul selaman ba'da sholat, asar dan subuh, terus berlanjut sampai nambah lagi di luar asar dan subuh, yakni isya, maghrib, zuhur. Ini bagaimana selaman ini? Selaman ba'da sholat ini kapan adanya? Adanya selaman ba'da sholat ini ba'da doa. Ba'da doa. Jadi orang sholat itu sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Ghunyah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wa idza faraghta, apabila engkau telah kelar sholat, fansab, maka bergegaslah berdoa, wiridan, minta apa saja sama Allah. Jadi ba'da salam itu kita masih dihitung masih berhubungan dan berkomunikasi dengan Allah bila habis salam belum berkomunikasi dengan sesama. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ayyud du'ai asma, kapan doa paling manjurnya doa? Dubura kulli sholat, habis sholat. Jadi ba'da salam kita terus komunikasi sama Allah, udah rapi urusan sama Allah, baru urusan sesama, itulah selaman. Maka ba'da salam kita tak usah untuk langsung selaman, tak usah, ntar selamannya ba'da doa. Rapihin dulu urusan kita ama Allah. Tapi kalau ada yang ngajak selaman, jangan kita cemberut. Ya, ini bukan akhlak Islam. Iya, selaman aja dah, selaman aja nggak apa-apa, selaman aja. Sebab asal selaman hukumnya sunnah, cuman yang ba'da salam sholat ini tidak sunat, hukumnya mubah, boleh saja ba'da sholat selaman. Tapi yang paling tinggi nanti habis doa-doa, biasanya orang tua kita zaman dulu sallallahu ala Muhammad, nah disitulah selaman. Itulah biar masing-masing sampaikan hajatnya sama Allah dulu. Kalau udah selaman udah putus, artinya bukan masuk dalam golongan sholat lagi. Kalau udah selaman, rapihin dulu urusan kita sama Allah. Apa yang diminta? Ini kok toko nih masih kosong nih, belum ada yang ngontrak. Ini minta dulu dah. Apa kek? Semuanya diminta banda suatu. Habisin sama Allah dulu. Udah habis sama Allah, baru urusan sama sesama. Istighfar dulu, seterusnya sama Allah, baru selamanan. Termasuk karena ini ditanya biar kita jelas, kalau imamnya belum geser, masih duduk tasyahud akhir, kita jangan sila, makruh. Jangan geser, nunggu geser kalau imam udah muter atau udah sila atau muter. Kalau ini apa namanya? Utara apa selatan? Utara. Baik. Kalau imamnya udah ngadep utara nih, atau ngadep makmum, ngadep kita kayak gini nih, itu mau silahkan, mau pergi silahkan. Jangan pergi kalau imamnya masih tasyahud akhir, makruh. Kalau imam masih tasyahud akhir, boro pergi, sila aja dibenci Nabi. Tak boleh makmum itu geser-geser. Makanya imam ini harus ngerti juga, itu makmum ditahan mulu sama dia. Nama imam tasyahud akhir, kaki ampe semutan, ampe gajahan, masih aja. Jangan. Imam itu muter. Ini ada dua ajarannya. Imam Ghazali mengajarkan berhadapan. Maka ada yang berhadapan istighfar, ngadep timur.
ada juga yang lain ngadep apa tadi, utara, ngadep utara, itu silakan. Apa ini ngadep utara nih? Ini maksudnya biar komunikasi sama Allah belum putus, tapi komunikasi sama jamaah berjalan. Apa itu dengan ngadep utara nih, muter kemari nih, palanya ngadep sono? Bahasa kampungnya, bahasa Kreo, ini Kreo Selatan. Bahasa Kreo Selatannya, he makmum, lo mau pergi monggo, kami izinin. Lo mau ikut wiridan lebih bagus. Tuh bahasanya enggak pakai ngomong, tapi isyarat. Dengan muter itu silakan. Tapi kalau kakinya masih tasawuf akhir, belum geser-geser, lo makmum jangan pergi-pergi. Kan kejem ya, kan kejem. Itu adab dalam sholat, adab dalam suatu begitu. Maka selamanan itu nanti udah selesai wiridan, biasanya imam tuh nutup doa, barulah kita selamanan. Tapi bagaimana selamanan ba'da sholat? Ada juga yang mensunatkan tapi dilemahkan oleh banyak ulama, seperti Imam Ahmad bin Musa bin Ujail. Beliau bilang begini, coba dilihat hadis Muslimnya, kata beliau, bila ada muslim jumpa nih abis sholat ini pada ingat Allah semuanya, kagak inget sampingnya aja, kagak inget warung toko, kagak inget, jadi baru ketemu. Didebat oleh semua ulama, kalau itu sunat habis salam langsung selamat, lebih parah habis tidur, kita tidur berdua di masjid, itu lebih kagak inget sama sekali, mendusin selamat. Enggak ada ulama yang ngajar begitu. Apalagi sholat yang berasa ada sampingnya, mana kaki nempel. Untung sekarang ada corona, mau nempelin kaki susah, jaraknya jauh gitu. Jadi ala kulli hal, selamanan ini silahkan saja. Yang terbaik ba'da doa rame-rame baru selamanan, jangan langsung salam selamanan. Tapi kalau ada yang selamanan boleh, tidak haram, tapi tidak sunnah. Begitu. Dan panjangnya bisa dilihat di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi pada bab tentang hukmul musafahah, hukum berselamanan. Demikian.